Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-34 ayat 15 sampai 22. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang mengumumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang dinamai menurut namaku. Tetapi kamu telah berubah pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Kamu telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Kamu tidak mendengarkan aku bahwa setiap orang harus mengumumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Oleh sebab itu, aku mengumumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi momok bagi semua kerajaan di bumi. Aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua dan berjalan di antara belahan-belahannya. Orang-orang itu adalah pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, pembesar-pembesar istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan juga ke dalam tangan musuh mereka, ke dalam tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang meninggalkan kamu. Sesungguhnya, demikianlah firman Tuhan. Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memerangi, merebut, dan membungi hanguskannya. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi tanpa penduduk. Para pemimpin kerajaan Yehuda beserta segenap pemuka agama dan seluruh rakyat memang tidak ingin mengalami pembaharuan hidup. Mereka pun masih tidak menganggap relasi bersama Tuhan sebagai hal yang paling penting, yang sangat berpengaruh terhadap masa depan bangsa mereka maupun terhadap nilai sejati dari identitas mereka sebagai umat Tuhan. Hal ini dibuktikan melalui pelanggaran komitmen yang telah mereka lakukan untuk kesekian kalinya kepada Tuhan. Keputusan untuk melakukan pertobatan melalui berbagai sikap hidup yang telah mereka haturkan kepada Tuhan pun tidak jadi mereka wujudkan. Komitmen untuk membebaskan para saudara mereka dari situasi perbudakan telah mereka batalkan secara sepihak. Alhasil, mereka pun harus mengalami situasi hidup yang semakin menyulitkan mereka. Nampaknya, Zedekia beserta para imam dan seluruh rakyat Yehuda sudah merasa di atas angin ketika Tuhan memberikan jaminan di tengah situasi yang sangat mencekam pada saat itu. Namun, mereka terlupa bahwa jaminan itu tidak dapat mereka respons dengan sikap yang serba tanggung. Alhasil, jaminan yang sebelumnya tersedia dengan begitu nyata di hadapan mereka pun harus menguap menjadi ide belaka akibat perilaku iman mereka yang tidak berkomitmen. Mereka luput untuk memahami bahwa jaminan itu ditawarkan sekaligus dengan ajakan untuk berkomitmen dalam proses pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Sahabat Alkitab, firman Tuhan pada hari ini semestinya sangat cukup untuk kita renungkan sebagai landasan untuk memahami pentingnya nilai pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan merupakan keputusan iman yang menuntut komitmen dan keseriusan untuk menghasilkan restorasi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak selayaknya mengambil keputusan untuk bertobat hanya karena suasana hati yang berubah sesaat, namun justru terlena dengan kenikmatan keberdosaan berikutnya. Jadi, apakah Anda siap menjalani pertobatan yang sejati? Marilah kita berdoa. Tuhan, permenungan terhadap firman-Mu pada hari ini telah mengingatkan kami tentang pentingnya nilai pertobatan dan betapa seriusnya komitmen bertobat di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk terus mampu memenuhi dan menjalani masa pertobatan agar kami terus bertumbuh, terus diperbaharui oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.